mengenai praktik mencari referensi yang kredibel. Pengertian referensi itu sendiri adalah segala bentuk teori atau argumentasi yang dapat digunakan untuk menunjang suatu ide atau gagasan. Adapun tujuan referensi, yang pertama memperkuat argumentasi, yang kedua menghindari plagiarisme, yang ketiga menghargai karya orang lain, dan yang keempat memberi informasi pada pembaca. Adapun jenis-jenis referensi, yaitu artikel, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Macam-macam jurnal, yang pertama jurnal nasional, yang kedua jurnal nasional terakreditasi, yang ketiga jurnal internasional, dan yang keempat adalah jurnal internasional bereputasi. Adapun kriteria jurnal nasional dan jurnal internasional yang dapat digunakan sebagai sumber yang kredibel, yang pertama, ditulis dengan kaidah ilmiah, yang kedua memiliki ISSN, dan yang ketiga diterbitkan versi online. Dan khusus untuk jurnal nasional ditulis menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, sedangkan untuk jurnal internasional dapat ditulis dengan bahasa resmi PBB, yaitu Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Serta untuk jurnal internasional wajib memiliki dewan redaksi yang merupakan pakar di bidangnya minimal dari 4 negara. Untuk mencari atau mendapatkan referensi yang kredibel tersebut, kita bisa menggunakan beberapa situs. Yang pertama, Google Scholar, yang kedua, Perpustakaan Nasional, yang ketiga, Scopus untuk mencari jurnal internasional, yang keempat, SJR atau Chicago Journal Rank, yang kelima, DOAJ atau Directory of Open Access Journal Nasional, dan yang keenam, kita bisa menggunakan situs Sinta, serta masih banyak situs-situs lain yang dapat kita gunakan untuk mencari referensi yang kredibel tersebut. Sekarang kita akan menggunakan situs Sinta untuk mencari referensinya. Baik, sekarang kita sudah ada di situs Sinta. Nah, ini merupakan tampilan situs Sinta di mana di sini terdapat S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Ini merupakan kelompok akreditasi dari jurnal-jurnal yang telah dipublis di situs Sinta ini. Dan di sini tercatat sampai hari ini ada 5.148 jurnal. Sekarang, untuk mencari jurnal, kita bisa mengetikkan kata kunci sesuai jurnal yang kita inginkan. Di sini saya mencari jurnal dengan kata kunci teknik kimia, dan kita bisa lihat bahwa ada beberapa jurnal yang terkait dengan kata kunci teknik kimia. Contohnya di sini ada Chemica Jurnal Teknik Kimia, di mana sudah tergolong ke dalam Sinta 3 dan sudah terpublikasikan di portal Garuda, yang diterbitkan oleh Universitas Ahmad Dahlan dengan ISSN 23558776. Dan ini merupakan data secara detail dari jurnal tersebut. Dan untuk mencari jurnal-jurnal dengan kata kunci yang lainnya, bisa menggunakan cara yang sama seperti video ini. Ya, selain dengan situs Sinta, kita juga dapat menemukan sumber referensi yang kredibel melalui beberapa situs, yaitu salah satunya ini Directory of Open Access Journal. Ini merupakan kumpulan jurnal internasional. Sini search Chemical Engineering, karena jurnal internasional kita menggunakan bahasa Inggris yang umum. Nah, di sini muncul banyak jurnal-jurnal, misal kita pilih salah satu. Nah, muncul seperti ini. Dan ada abstrak. Kemudian jika ingin melihat
Lebih lengkapnya bisa di full text. Nah, selain di OIG ini ada juga Scopus. Scopus ini juga merupakan jurnal internasional. Setelah masuk Scopus, lalu ke source, bisa juga menggunakan pencarian penulis melalui author search. Nah, di sini enter subject area yang muncul seperti ini, mencari subjeknya yang akan dibahas, kita cari misal chemical engineering. Nah, sudah orange, kemudian apply. Nah, di sini muncul juga seperti ini. Selain itu, untuk memudahkan jika ingin menggunakan bahasa Indonesia bisa melalui Google Scholar. Ini yang paling umum digunakan dan paling mudah. Di sini berisi jurnal-jurnal ilmiah, bisa dari skripsi, tesis maupun disertasi. Dengan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris dan lainnya. Bisa dilihat di sini banyak pilihan. Nah, seperti itu. Oke, hari ini saya akan memberi tutorial singkat tentang cara menginput referensi ke dalam Mendeley Desktop. Nah, ini tampilan dari Mendeley Desktop. Untuk menghemat waktu, saya asumsikan bahwa penonton sudah login dengan akun yang bisa dibuat di website Mendeley. Nah, untuk menginput referensi, kita ada dua metode, yaitu metode manual dan metode otomatis. Untuk metode otomatis, kita tekan ini, lalu langsung saja kita klik Add Files. Nah, di sini kita bisa memilih file referensi yang akan kita masukkan. Contohnya saya akan memasukkan referensi ini. Kita klik Open. Nah, referensi tersebut langsung masuk ke Mendeley dengan data-data yang sangat lengkap. Jadi di sini ada penulis jurnal, judul jurnal, dan tahun dan tempat jurnal tersebut diterbitkan. Ada kolom abstrak juga. Jadi ini akan sangat berguna bagi kalian yang akan menulis daftar pustaka. Metode yang kedua adalah dengan cara manual input. Untuk itu kita langsung saja klik Add Entry Manually. Nah, di sini ada tipe. Nah, ini adalah tipe referensi yang akan kita gunakan. Ada banyak pilihan di sini seperti buku, film, tesis, dan jurnal. Kita akan coba pakai yang jurnal. Ini di sini adalah judul jurnal. Misal kita beri judul. Kemudian kita tulis nama pengarangnya. Misal namanya Alvin Maulana. Jadi kita balik namanya jadi Maulana Alvin. Oke, jika ada lebih dari satu pengarang, maka langsung saja tekan enter. Seperti ini, tidak usah diberi embel-embel lain, langsung kita tekan enter. Kemudian kita tulis nama pengarang yang kedua, misal namanya adalah Arif Budiman. Jadi kita balik juga namanya jadi Budiman, Arif. Seperti ini. Kemudian jurnalnya. Jurnalnya kita misal adalah agama. Ini, agama Islam. Tahun terbitnya 2012. Jika ada volumenya kita tulis. Jika ada nomor isunya juga kita tulis. Jumlah halaman. Nah, ini di sini ada menu lain seperti abstrak, teks, atau keyword-keyword yang bisa digunakan. Bisa ditambahkan ke sini. Dan juga linknya juga bisa kita tambahkan. Selanjutnya kita juga bisa menambahkan files. Tapi biasanya
untuk input secara manual ini kita tidak memiliki filesnya, tapi kita tahu referensinya dari jurnal tersebut. Tapi jika di kemudian hari kita menemukan filesnya, kita bisa input ke sini. Oke, ini langsung saja klik save. Nah, bisa kita lihat data yang tadi kita masukkan bisa terlihat di sini. Nah, ini bisa kita edit lagi, ini juga bisa kita edit. Nah, jika besok kita menemukan filenya, bisa kita add files di sini. Nah, kita bisa pilih filenya di sini. Oke, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Februari Albab dengan NRP 500920175. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat innote atau footnote secara otomatis. Nah, kebetulan di sini saya sudah memiliki itunya. Tidak perlu dilihat isinya ya. Yang penting adalah bagaimana cara menambahkannya. Nah, bagaimana sih cara kita membuat innote itu? Nah, misal kita ingin memberikan innote di sini nih. Nah, caranya itu tinggal kita klik di reference ini, lalu klik insert citation. Nah, kalian bisa mengetikkannya di sini manual, tapi karena kita sudah memilikinya di Mendeley, maka klik go to Mendeley. Lalu kita cari file yang akan menjadi referensi kita, lalu klik ini send citation to plugin. Nah, maka akan otomatis jadi seperti ini. Kita bisa merubahnya menjadi footnote, tinggal mengubah stylenya ini. Nah, kita tinggal mengubahnya di Modern Humanities and Research Association 3rd edition, not with bibliography. Maka akan otomatis menjadi angka 1 kecil ini dan terdapat ini. Jika kalian ingin mengubah yang lain, kita juga ada banyak pilihan style di sini. Misalnya ini American Psychology Association 7th edition. Seperti ini. Di bawah dia terdapat itu. Nah, seperti itu. Kita rubah. Nah, jika kalian ingin membuat daftar pustaka, caranya adalah dari sini Ctrl Enter. Lalu Ctrl B, Ctrl E. Lalu Enter, Ctrl E agar di samping. Lalu klik reference lagi. Tadi insert untuk tadi yang membuat innote dan footnote adalah di insert citation. Kalau kita ingin membuat daftar pustaka secara otomatis, tinggal klik insert biography. Maka akan otomatis daftar pustaka sesuai dengan footnote atau index yang kita masukkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.